ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah ya ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh berharap mudah-mudahan menjadi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengoptimalkan nikmat yang Allah titipkan kepada kita apapun bentuknya. Karena sesungguhnya nikmat Allah itu karunia yang besar. Ketika dicabut satu nikmat dari dalam diri kita, maka kita akan merasa betapa bermanfaatnya nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Maka sebelum waktu itu datang, mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur terhadap titipan nikmat tersebut. Nikmat sehat kita hari ini, nikmat longgar waktu kita hari ini, dan seluruh nikmat yang kita terima hari ini harus kita rawat dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk sebaik-baik ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Sebaik-baik bekal untuk kehidupan kita adalah takwa. Saya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal di awal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Mungkin sebagian jaringan sudah dengar ya. Kemarin pagi itu ada ujian, musibah sebenarnya, musibah tapi insya Allah menjadi ujian yang baik. Ya bicara salah benar memang ya, namanya di jalan itu bisa bermacam-macam. Jadi Amar itu jejeran sama temennya, tahu-tahu ada ibu-ibu ini dari ceklongan langsung ke kiri, ketabrak akhirnya, dan akhirnya harus ke rumah sakit. Amar mungkin karena tahu kondisi orang tuanya nggak cukup baik dalam finansial, maka dia berusaha nggak sakit dok, saya nggak apa-apa. Padahal setelah malamnya bengkaknya itu luar biasa dan ternyata luka-lukanya juga lumayan parah ya sebenarnya. Tapi yang ditabrak ternyata harus diopnam. Alhamdulillah kemarin sudah dibantu diurus oleh Pak Tovan, Pak Alim, sampai akhirnya menjelang maghrib baru sampai ke rumah kembali dengan membawa kabar bahwa kita harus bertanggung jawab. Semoga Allah mudahkan urusan ini insya Allah. Kadang begitu nih, saya pernah ceritakan dengan kalau nggak keliru tentang jadi dai itu nih, kalau yang mudah-mudahan lurus, mudah-mudahan itu setiap ucapannya itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah dan diuji. Ketika dulu saya mengajarkan doa tentang memohon perlindungan dari perbuatan buruk tetangga, yang itu adalah hadis yang saya bacakan dari kitab. Saya sendiri sebenarnya belum sepenuhnya tahu maknanya, karena hanya saya baca teks saja dengan syarah yang ditulis oleh para ulama. Ternyata tidak berselang lama ada tetangga yang sampai bawa pisau
Subhanallah. Sehingga tahu manfaat bahwa mautnya Rasulullah berlindung kepada Engkau ya Allah dari tetangga yang buruk itu ini. Jadi dengan yang mengikuti saya kemarin hari Jumat di Miftahul, saya akan membahas tentang sabar dan syukur toh itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Di antara arti sabar adalah menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang tidak syariat. Saya keliru itu, saya hari Ahad kemarin saya keliru dan langsung dikabul oleh Allah itu. Jadi ketika pagi ada diskusi saya dengan Amar tentang masalah Al-Quran sebenarnya gitu. Tapi ya anak muda kadang-kadang keluar kalimat yang kurang nyaman buat orang tuanya. Bahasanya itu wis toh ya nggak pakai ngomong toh, bahasanya gitu. Nah saya sakit hati itu ceritanya, harusnya kan saya sabar gitu. Mar, kalau kayak gitu caranya ke orang tua nanti bisa sial loh di jalan. Langsung kejadian, seharusnya kan saya nggak mengucapkan itu, saya berarti tidak bersabar di dalam ucapan. Nah ini ujian nih, ujian. Kalau sudah terjadi ya qadarullah, memang harus seperti itu. Ini pelajaran besar buat kita semua, bahwa anak-anak kita ya tentu anak-anak kita yang masih muda, yang pemikirannya belum seperti orang tua. Mungkin saya kemarin menuntut anak saya lebih dari yang batas usianya mungkin. Saya ingin udah kayak saya mikirnya. Nah ini ternyata tidak adil. Dan akhirnya yang harus menanggung juga orang tuanya. Subhanallah. Saya minta doa kepada panjenengan semua, mudah-mudahan yang lagi dirawat juga segera sembuh. Kemudian urusan administrasi mudah-mudahan saya juga dimudahkan oleh Allah. Urusan di kepolisian juga mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amar itu pulang jam 22 Pak semalam. Saking bertanggung jawabnya terhadap urusan sekolah. Diantar teman-temannya Pak semalam itu. Karena dia termasuk bagian inti kegiatan itu. Sepertinya saya kalah sabar dengan anak saya. Dia itu datang nggak mengeluh sama sekali Pak Toman, nggak mengeluh sama sekali Amar itu, minta maaf orang tuanya itu, aku salah ya gini, nggak mengeluh sama sakit ya. Makanya teman-temannya saya bilang, kamu tuh kayak robot Amar itu. Orang lain pada posisi kayak kamu udah di atas pembaringan isi berkegiatan itu. Ya, kemarin ada sekolah atau ini memang ya. Iya. Padahal di tengah-tengah tidurnya saya melihat nih sakit yang mungkin berlebih sampai nggak kerasa anaknya, tapi sakit sampai keluar rintihan semalam itu. Ya gitu, kadang-kadang kita dapat pelajaran dari anak kita. Kalau taruh sudah kejadian, kita harus menerima semuanya. Ini mudah-mudahan juga bisa buat pelajaran buat panjenengan semua yang punya anak-anak muda. Jadi kita jangan kalah sabar dengan anak kita. Saya kalah sabar sehingga ucapannya kurang baik. Ini membuat saya merasa terbebani karena merasa bersalah sebenarnya. Keliruannya sebenarnya tidak perlu.
Sekali lagi ini pelajaran besar buat kita, Mas Jono yang hendak punya anak remaja. Kita harus bersabar di atas semua itu, insya Allah. Nah, Pak Taufan juga sudah mengalami ini proses masalah. Jadi hari Jumat saya mengajarkan tentang arti sabar, al-qabdu, yaitu menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Langsung diuji. Jadi ini sering gitu. Makanya saya kembali sempat cerita sama Pak Taufan. Harusnya Ustadz Wahid itu bahas masalah motivasi kekayaan aja Pak ya. Biar jadi kaya raya gitu. Di hampir setiap saya membahas ayat-ayat ada datang cobaan-cobaan yang semisal. Dulu saya pernah bahas tentang Quran surah Al-Baqarah yang terkait dengan halangan ke masjid. Juga terjadi Pak Taufan. Saya coba bukakan ayatnya, saya sudah agak lupa sampai. Nah ini kadang-kadang ini. Mudah-mudahan saya bahas lagi bukan sebagai tanda akan diulang lagi. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-114. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adim. Jadi ini ayat tentang dan siapakah yang lebih aniaya, yang lebih zalim dibandingkan orang yang menghalang-halangi orang menyebut nama Allah, kemudian dia menghalang-halangi orang masuk ke masjidnya Allah dan berusaha untuk merobohkan masjid-masjidnya Allah. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, ke dalam masjid maksudnya, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Maka di dunia ini dia akan mendapatkan kehinaan sebelum di akhirat dengan siksa yang berat. Jadi di sini disebutkan tentang bahayanya kita menjadi penghalang dakwah. Bahayanya kita menjadi seorang yang ditakdir menjadi penghalang dakwah. Nah, kita memohon kepada Allah untuk tidak demikian. Dan saya langsung mengalami dulu. Begitu saya membahas ayat ini, tiba-tiba ada orang yang membuat saya tidak harus ke masjid waktu itu 1 tahun di masjid itu maksudnya. Yang saya ceritakan kejadian akhirnya melibatkan banyak sekali pengurus waktu itu. Saya ceritakan ke Mas Wawan juga, pedukuhan sini yang ngurus dulu. Jadi sekali lagi kita ingin jadi orang soleh itu harus siap dengan semuanya. Setidaknya ini terjadi sama saya dalam kondisi terjepit, ekonomi terjepit, harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Itu betul-betul ujian yang berat, berat. Meskipun insya Allah dibandingkan para orang-orang soleh sebelum saya tentu saja jauh. Iya, ya. Bandingan Pak Taufan aja masih jauh. Jadi bentuk-bentuk ujian itu akan sangat bervariasi. Ya puncaknya diantaranya yang meninggalnya saudara kita, meninggalnya anak kita dan sebagainya itu. Kita berlindung kepada Allah dari musibah yang terlampau berat. Mudah-mudahan kita diberi musibah yang kita diberi kemampuan juga untuk ada solusinya. Jadi sekali lagi
Ini bisa untuk bekal Ramadan kita, bahwa kita disuruh sabar, yaitu menahan ucapan dan perbuatan. Intisarinya di Ramadan juga itu. Ruba so'imin laisa lahu min siyamihi ila juwal, atas kata Rasulullah. Banyak, ruba itu banyak, akan banyak orang so'imin yang dia puasa, laisa lahu min siyamihi, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, illa kecuali ju'u, lapar, wa atas, dan dahaga. Di antaranya karena tidak bisa menahan atau tidak bisa bersabar. Kalau dalam bahasa hadis, jikalau kita diajak bertengkar di bulan Ramadan, maka katakan, sesungguhnya saya sedang shaim, sesungguhnya saya sedang puasa. Jadi sabar itu memang bukan tidak ingin, kita tuh ingin melakukan sesuatu tapi kita tahan karena Allah. Saya kemarin seandainya lebih bersabar untuk tidak mengucapkan kalimat yang buruk, mungkin situasinya menjadi berbeda. Jadi kadang-kadang orang tua gitu merasa orang tua itu, anaknya merasa agak naik sedikit bahasanya tuh. Padahal ini bisa jadi memang zaman sekarang, anak zaman sekarang terpengaruh TikTok, terpengaruh Instagram, sehingga kadang-kadang kalimatnya di luar yang kita pikir. Maka kita sekali lagi mengambil pelajaran, hikmah dari kejadian ini, mudah-mudahan jadi pelajaran. Tingkatan menghadapi musibah kemarin sudah saya sampaikan adalah jaza. Jaza itu marah, kita nggak terima. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Yang saya lakukan kemarin ya, saya katakan alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati fakhluf li khairan minha. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan, semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Semoga musibah ini berpahala buat yang mengalami. Itu Rasulullah madunya seperti itu. Dan Allah pandukan, solusinya adalah wasta'inu bisabri wassalah. Maka itu pula yang coba saya lakukan di tengah situasi yang berat. Itu mencoba banyak sabar dan sholat, sambil usaha ke beberapa teman yang saya anggap punya kemampuan. Jadi memohon pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat. Solusinya ya sabar dan sholat. Kadang-kadang orang mengatakan nggak nyambung, butuhnya duit kok, kon sabar kali sholat itu pripun. Tapi ya sekali lagi Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar berarti kita tidak mengumpat-ngumpat, tidak marah kepada Allah. Nanti Allah akan tolong, berikan caranya. Maka sekali lagi saya minta doakan jenengan untuk Amar. Saya pribadi juga mudah-mudahan sembuh, karena Senin dia sudah magang di KUA, kasihan sini. Jadi Amar dari sekolahan disuruh magangnya di KUA, karena dia memang pintar di bidang agama dibandingkan yang lain, sehingga disuruhnya juga di KUA. Teman-temannya ada yang di LPK, ada yang di mana. Sekolah menunjuk 2 orang yang dua-duanya hafid Quran yang diletakkan di KUA, kasihan sini. Berarti kan besok dia harus berangkat dengan diantar, karena tangannya luka semua, nggak bisa pegang. Di sini lukanya berat lah, saya katakan. Belum kakinya. Waktu pagi diperiksa sama dokter, dia bilang, enggak dok, saya sehat-sehat saja. Saya gerak-gerakin ini dok, digituin. Ternyata siangnya nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi kaki yang sebelah kanan itu lurus dok. Bengkak besar sekali. Dan tidak menangis Amar. Nggak menangis, nggak mengeluh. Mungkin Al-Quran itu Allah jaga lewat Al-Qurannya, insya Allah. Pelajaran buat kita yang orang tua juga nih. Jadi kalau yang muda bisa Allah sabarkan dengan Quran, harusnya kita lebih bisa. Makanya di antara doa kami di keluarga itu, ya Allah faqihkan keluarga kami dengan Al-Quran dan hadis.
Salah satu anak saya namakan Abdullah Faqih dalam masalah itu. Abdullah itu hamba Allah, Faqih itu artinya paham ilmu agama, pintar di bidang ilmu agama. Karena Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalah. Kata Allah, wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Kata Allah, dan hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Berat memang menghadapi musibah, itu berat. Dalam kondisi yang secara psikis tertekan, pasti turun kesehatan, Pak Taufan. Saya pun merasakan sampai dingin kemarin waktu jenengan di PKU, saya sempat dingin banget Pak Taufan. Mungkin pas lagi tegang itu. Pas lagi tegang di dalam ruangan itu nyambung ke saya Pak Taufan. Saya tiba-tiba dingin banget sampai saya jaketan Pak Taufan. Jadi diberi tanda oleh Allah. Makanya dikatakan wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, dan itu berat, kata Allah. Allah yang berfirman, itu berat memang. Tidak mudah gitu. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Kata Allah, apa yang disebut oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 46 ayat berikutnya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilahi raji'un, kata Allah. Orang yang khusyuk itu orang yang dia sadar sepenuhnya, meyakini itu bahwa mereka semua itu akan menemui Tuhannya, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar sepenuhnya. Ini kesadarannya akan membuat kita itu bersabar, insya Allah. Kita bahagia di dunia ada batasnya. Kita susah di dunia ada batasnya. Kita akan kembali kepada Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan semua bernilai amal soleh di sisi Allah. Susah senang itu hanya ubur rampe saja. Kesadaran membangun bahwa kita akan kembali sebagaimana kita pelajari dalam kitab Tamasya Kemergi Akhirat. Itu kitab yang mengajarkan penuh buat kita untuk menjalani kehidupan. Isinya sangat mendalam, kita disadarkan untuk cerdas. Saya ditanya nih untuk acara malam malam Selasa besok nih, dari Forum Komunikasi Masjid Seluruh Taman Tirta Utara, dari PRM Pimpinan Ranting Muhammadiyah Taman Tirta Utara. Saya ditanya, apa judulnya? Saya sampaikan judulnya menjadi cerdas dan sukses bersama Allah dan Rasulnya. Saya akan bahas tentang masalah kematian. Saya akan bahas tentang masalah Quran surah Al-A'la 14. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Jadi minggu besok itu saya ketambahan beberapa jadwal ya, jadwal rutin. Termasuk malam Kamis saya di Kasongan. Rutin juga setiap malam Kamis. Itu dari guru MTS di Masjid Tunggal, guru agamanya, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi tambahan keberkahan, tambahan keberkahan. Ketika orang hendak diangkat oleh Allah, itu kadang-kadang ditekan dulu Pak Tuhan, ditekan. Saya termasuk yang bertahan untuk tidak mencoba tertarik kepada hal-hal yang keluar dari idealisme saya, terus terang ya. Ketika di Jakarta ditawari untuk ke stasiun TV, itu kalau bicara tentang masalah finansial, tentu saja saya memilih di sana kan Pak Taufan. Tapi harus siap diatur. Jadi materi yang disampaikan itu harus siap diatur. Nggak bisa kita menyampaikan tauhid, nggak bisa Pak Taufan. Jadi materi itu materi yang disesuaikan.
pertimbangan saya yang paling utama itu. Ya. Kalau masalah waktu mungkin bisa diatur, ya. Tapi untuk seperti itu rasa-rasanya kok itu tidak seperti yang saya maksud dalam dakwah. Dan saya menolak dengan halus untuk tidak. Saya katakan saya punya jadwal rutin dengan masjid-masjid di tempat saya. Pesertanya banyak. Di Al-Fajar banyak banget pesertanya. Masya Allah. Makanya kita sudah lama bersama. Kita tuh ingin betul sampai ke akhirat kita bersama kan. Sehingga kalau cuma sekedar diiming-imingi dunia, insya Allah saya enggak lah. Bahwa kejadian ini membuat saya belajar untuk minta kekayaan, iya Pak Tuhan. Demi Allah, saya kemarin pagi-pagi itu ya Allah minta kekayaan. Itu pun saya langsung stop dulu Pak Tuhan. Sebentar, saya di pikiran sebentar. Saya minta kaya secara emosional seperti ini nggak bagus. Saya khawatir kekayaannya nggak berkah Pak Tuhan. Makanya saya ya Allah, saya minta kekayaan yang berkah, yang bisa menjadi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Yang kekayaan itu tidak nempel di hati. Yang kekayaan itu kita lepaskan kapanpun untuk menolong orang lain itu bisa. Kalau emosional saja, kita mengatakan, nah, nek koyo ngene sugih kan rasa kudu repot-repot, bayar-bayar. Kan itu Pak Tuhan. Tapi kemudian saya segera sadar Pak Tuhan, bahwa enggak begini meminta kekayaan kepada Allah. Karena tujuan akhir kita adalah kekayaan untuk membuat kita ke surga. Apalah artinya kita diberi kekayaan kalau tidak membuat kita ke surga. Hanya dari permintaan pun harus betul dulu. Mas Fran minta kaya misalnya, Mas Fran minta punya kerjaan yang bagus dan sekaligus barokah Mas. Jangan hanya sekedar solusi ekonomi, bukan itu yang kita cari. Kita ingin dengan semua titipan dari Allah menjadi kendaraan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah melewati seorang wanita, ini kisah yang menakjubkan, yang menangis di sisi kuburan. Lalu beliau SAW bersabda, ittaqillah, kemudian wasbir, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Orang ini di kuburan sedang menangisi anaknya yang meninggal dan meronta-ronta. Maka Rasulullah katakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sayangnya orang ini kemudian mengatakan, menjauhlah dariku, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibahku dan belum mengetahuinya. Orang ini tidak melihat ke belakang. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Qalat ilaika anni, pergi menjauh dari saya. Ngomong-ngomong takwa, ngomong-ngomong sabar. Fa inna kalam, sesungguhnya engkau belum pernah mengalami tusab bimusibati. Engkau iki urung tau ngalami kaya aku kok kondo-kondo. Kadang-kadang orang begitu. Faqila laha innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada perempuan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahumu. Maka kemudian wanita itu segera mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, saya bersabar ya Rasulullah. Saya tidak mengenalimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan, faqala innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama, kata Rasulullah. Itu yang saya coba praktekkan kemarin nih, ketika dapat kabar dari temannya Ammar, Pak, Ammar kecelakaan. Saya ingat hadis ini, innama sabru inda sadmatil ula. Maka saya tenangkan dulu, kemudian saya mengatakan, Onji mas, kondisi
Amar pripun kondisi, terus itu kecelakaannya sendiri atau bagaimana? Nabrak orang Pak, tambah kan, tambah meningkat beratnya itu. Tapi sekali lagi tetap saja kita harus sabar di pukulan yang pertama. Saya menata hati, kemudian mengkondisikan. Kebetulan anaknya juga nggak punya paket itu Pak, cateringnya pakai yang punya perempuan itu. Makanya saya sempat tenang, lagi si netring barang, si ngomong barang, saya pikir ya nggak berat gitu Pak Tuhan. Amar bilang masih ketawa-ketawa loh ya waktu itu, cuma habis itu nangis lagi. Telepon pacarnya ternyata. Jadi ini pelajaran. Saya sedang menceritakan pelajaran yang nyata. Pelajaran yang nyata yang juga saya alami. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Mas Awan kemarin ketika bapak sakit, istri sakit, dan ujian Mas Awan, ujian besar. Dan orang-orang yang mencoba soleh memang bertumpuk-tumpuk. Nah itu tentang sabar. Yang ini adalah bekal kita menghadapi Ramadan. Mempelajari fikih Ramadan tentu saja jenengan bisa dengan mempelajari fikihnya. Tetapi mempelajari yang menjadi pondasi akidah lebih penting. Saya diperdengarkan sesuatu Pak Tuhan. Saya diperdengarkan sesuatu barusan. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Saya berharap mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, bahwa memang berat, tetapi sekali lagi Allah berikan solusi dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saya ingat ketika Pak Taufan menceritakan tentang anak buahnya yang kecelakaan, habis berapa Pak? 34 juta. 34 juta. Tentu saja berat sekali, dan Pak Taufan yang menanggung waktu itu. Alhamdulillah waktu itu masih jalan nih Pak, usaha masih jalan. Jadi kita berusaha betul sabar dengan jangan marah-marah, karena kalau sudah marah-marah itu hukumnya haram. Bahwa seperti ini yang mengalami banyak sekali. Buktinya kemarin ketika mengurus jasa raharja dikatakan antrian untuk jasa raharja banyak sekali Pak Taufan. Gitu Pak Taufan. Artinya kejadian seperti ini sangat banyak jumlahnya, dan ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Akan banyak kematian yang tiba-tiba, akan datang musibah-musibah yang tiba-tiba. Kita tuh hidup di akhir zaman, sehingga keadaannya begitu. Dan sekali lagi sabar butuh perjuangan, diperjuangkan. Kata Rasulullah, waman yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan kasih sabar. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa ma'atiya ahadun min atta'in khairan wa awsa'u minas sabri. Kata Rasulullah, dan tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan diberi sabar oleh Allah. Tidak ada yang lebih besar, yang lebih baik, lebih luas dibandingkan seseorang diberi sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya orang kaya kan menjaga hartanya supaya bermanfaat buat orang lain. Dia yang cari, tapi dia gunakan untuk sebanyak-banyaknya orang. Itu kalau nggak sabar nggak bisa. Nggak bisa. Ini punya saya kok. Sabar untuk tidak bermaksiat. Oh, saya berpotensi bisa melakukan, kenapa saya nggak lakukan? Saya bisa aja marah kalau saya bos misalnya. Dan yang ketiga, sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah. Sebenarnya kalau sabar dalam musibah itu kualitasnya terendah, karena mau tidak mau harus sabar Pak Taufan. Nggak punya pilihan. Orang kena musibah dia pilihannya cuma sabar sebenarnya, sehingga makanya kualitas sabarnya kualitas paling rendah sebenarnya. Naik lebih tinggi adalah sabar di dalam menghindari maksiat. Dijak maksiat orang gelem, kita bersabar untuk tetap di jalan Allah. Al-Imam Al-Qurtubi menukil dan menyebut yang disebut as-sabir adalah
sabar dalam 3 hal, yaitu sabar dalam taat. Ada orang mungkin bisa sabar dengan musibah, tapi tidak sabar untuk menjalankan kakinya menuju masjid, tidak sabar untuk bangun sholat malam, tidak sabar untuk bersedekah, tidak sabar untuk tidak bermaksiat. Maka sesungguhnya dikatakan as-sabir, sabar yang sesungguhnya adalah ketika meliputi 3 hal itu. Kita bisa duduk seperti ini nih, kesabaran, ya kan? Meluangkan waktu duduk seperti ini adalah kesabaran. Sabar untuk taat, sabar untuk taat. Sekali lagi, begitu banyak orang yang mungkin diberi musibah dia kuat, tapi untuk melangkahkan kakinya ke masjid, berarti sabar dalam taat itu nggak kuat. Padahal sabar dalam taat itu termasuk sabar paling tinggi. Karena dia punya pilihan, bisa taat, bisa tidak, terserah. Sebenarnya musibah orang kan pilihan. Beda dengan ketika musibah datang, ya mau tidak mau harus diterima. Maka di antara untuk melengkapi sabar, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 250, walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh lana sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika para sahabat dihadapkan kepada hidup dan mati, berperang di jalan Allah. Ya. Atau dikisahkan ini tentang kisahnya Jalut, berarti orang beriman melawan orang yang tidak beriman. Ketika mereka maju melawan Jalut dan bala tentaranya, mereka berdoa, ya Rob, kami limpahkanlah kesabaran kepada kami. Jadi minta tuh sabar. Bahkan kita menghadapi pasukan perang yang sangat besar pun, Rabbana afrigh lana sabra. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kukuhkanlah langkah kami dan menangkanlah kami terhadap orang-orang yang kafir. Jadi yang diminta pertama itu sabar, karena dia akan menghadapi peperangan. Dia harus sabar melangkahkan kakinya untuk melawan musuh, untuk taat di dalam perintah Allah. Lalu dalam Quran surah Al-A'raf 126, redaksinya sama. Ini tentang, dan Allah menyebut doanya sama nih, terkait dengan ketika sebagian orang menyalah-nyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada Allah. Jadi orang beriman disalah-salahkan karena keimanannya, maka disiksa berat. Maka dikatakan, ya Tuhan kami, afrigh lana sabra wa tawaffana muslimin, dan matikan saya di dalam kondisi yang berserah diri sebagai seorang muslim. Jadi orang mau dieksekusi misalnya, mintanya sabar, karena kalau enggak nanti dia akan menjadi lebih berat. Mudah-mudahan sebagaimana teorinya Pak Taufan, ini teorinya Pak Taufan, mudah-mudahan juga demikian yang terjadi. Teorinya, kalau kita sudah sholat dan sabar, kemudian kita tahu untuk itu butuh khusyuk, yang khusyuk itu berarti ingat kematian, maka semoga ini teorinya, mudah-mudahan terjadi. Keyakinan ini akan membuat yang sulit menjadi terasa mudah, yang berat menjadi terasa ringan, yang pahit menjadi terasa manis, dan yang jauh menjadi terasa dekat. Demikian teorinya Pak Taufan. Saya belum tahu testernya apakah seperti itu. Mudah-mudahan demikian, karena hari-hari ini kita masih menghadapi itu Pak Taufan. Jadi semoga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Coba jangan perhatikan. Di sini yang dipanggil itu orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Memang orang beriman yang dipanggil. Kalau jangan baca tafsir Al-Quran, para ulama menyebut tafsir manapun, ingatlah, ketika kita membaca ayat Al-Quran kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, maka jangan di-skip. Kalau bahasa zaman sekarang, berhentilah sebentar, buka terjemahnya, pahami maksudnya, karena Allah hendak mengabarkan 2 kabar atau 2 jenis kabar kepada orang-orang beriman.
bisa jadi kabar dalam bentuk kebahagiaan, bisa jadi kabar dalam bentuk kesedihan. Maka para ulama menyebut berhenti. Jangan tahu berapa kali ayat seperti ini disebut dalam Al-Quran? 89 kali. Jangan perlu tahu. Allah menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, 89 kali. Padahal kita tahu kalau dalam Al-Quran disebut satu kali saja sudah dianggap sangat penting. Ini disebut 89 kali, menunjukkan betapa besar pelajaran yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Di sini kita tahu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama, ma'a itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah dengan ilmunya. Makanya ketika Musa hendak menghadapi Fir'aun, dikatakan, saya takut ya Allah, saya takut dizalimi ya Allah. Saya minta dikirim Harun yang dia bisa ngomong. Seperti saya kemarin Pak, ya memang butuh bantuan Pak dalam kondisi seperti itu. Musa saja minta Harun Pak. Karena untuk untuk dirinya kadang-kadang begitu. Kita ketika orang lain yang susah mungkin kita bisa mewakili, tapi ketika dia yang susah memang Nabi Musa saja butuh Harun alaihissalam yang pintar ngomong. Kemudian diajarkan untuk kita longgar dadanya. Doa di dalam Quran surah Toha ayat ke-25, 26, 27. Kita diajarkan tentang doa untuk lapang dada. Dan di ayat ini kemudian diteruskan sebagaimana yang saya bacakan tadi di pengimaman, bahwa innallaha ma'as sabirin. Kita disuruh kita suruh bersabar kepada Allah bersama kita. Kemudian walana bluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Seperti itu keadaannya. Jadi kita ngaji seperti ini akan diberi ujian-ujian oleh Allah. Kita harus lapang dada. Semoga yang sudah pernah tidak diulangi lagi. Cukup, mudah-mudahan. Yang sudah pernah mengalami anaknya kecelakaan, cukup. Yang sudah pernah mengalami anaknya berontak, cukup. Yang mengalami kesulitan ekonomi, mudah-mudahan cukup. Ke depan mudah-mudahan tinggal bahagianya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Itu yang kita harap. Dan mudah-mudahan karunia kekayaan, kelebihan yang bakal insya Allah juga dijanjikan pada orang beriman, Pak Tohan. Itu betul-betul ditundukkan. Artinya kita tidak tunduk terhadap titipan itu. Kita tidak tunduk terhadap harta kita, Mas Wawan. Jangan kalau jadi kaya, jangan tunduk harta panjenengan. Jangan jadi pejabat, jangan tunduk menjadi kepejabatnya. Kita benar-benar minta kepada Allah, atau itu jabatan, atau benar-benar sesuatu yang kita nempel di diri kita untuk menuju kepada Allah. Bukan untuk kita banggakan, bukan untuk kita pegangi, bukan untuk kita letakkan di hati, bukan. Ini pelajarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta dukungan doa dari jenengan supaya selesai semuanya dengan mudah, dan mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik, insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.